Selamat pagi, salam dalam kasih keluarga kudus. Dari Biara Bethlehem Salatiga, saya Roma Martin MSF hadir menyapa Anda semua dalam cinta Tuhan. Hari ini Selasa, 24 Maret 2020, pekan keempat Prapaskah. Saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai dengan 16. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang penuh kasih, syukur dan terima kasih atas anugerah kehidupan yang boleh kami terima dari kemurahan-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan sabda-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mendengarkannya dengan baik, meresapkannya dalam hati kami, dan melaksanakannya dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 5 ayat 1 sampai dengan 16. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang-orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari-hari ini masing-masing orang, keluarga, berjuang untuk tetap bertahan, mempertahankan nilai hidup yang adalah anugerah dari Allah. Bahkan banyak anjuran, banyak harapan, baik dari pemerintahan maupun dari instansi-instansi kenegaraan, supaya kita semua bekerja sama, kita semua bersatu untuk menyelamatkan kehidupan. Itu berarti
betapa kehidupan ini sangat penting. Karena sekali lagi, kehidupan adalah anugerah Allah yang harus dirawat dan terus diperkembangkan. Seluruh dunia dan juga bangsa kita sedang dihadapkan pada situasi yang tidak mudah. Tetapi kita semua optimis, kita semua semangat bahwa dengan bekerja sama dan dengan saling menjaga satu sama lain, kita akan tetap mempertahankan dan memberi nilai makna yang tinggi terhadap kehidupan yang adalah anugerah Allah itu. Kerinduan orang yang lumpuh di dalam Injil Yohanes bab 5 ayat 1-16 selama 38 tahun untuk sungguh hidup sebagai manusia yang normal, sebagai martabat anak-anak Allah terpenuhi ketika ketika Yesus melihat dan berjumpa dengannya. Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan yang ia harapkan sungguh-sungguh pada saat itu. Maka pertanyaan Yesus adalah soal hidup. Apakah engkau mau sembuh? Betul bahwa si lumpuh ingin sembuh, ingin dapat berjalan kembali, dan dia berjuang selama 38 tahun untuk dapat masuk ke dalam kolam Bethesda saat airnya bergoncang. Tetapi ia tidak dapat melakukannya karena banyak orang lebih dahulu masuk ke dalam kolam Bethesda itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perjuangan kita tidaklah sia-sia jika kita sungguh-sungguh mendengarkan apa yang Tuhan inginkan dari kita. Kalau kita mau mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan melaksanakannya dengan penuh iman kepercayaan, sebagaimana orang lumpuh itu mendengarkan perkataan Yesus dan melaksanakannya dengan penuh iman kepercayaan. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ia melakukannya, dia mengangkat tilamnya dan berjalan. Dan saat itu juga ia sadar bahwa ia telah disembuhkan bukan lagi oleh air yang bergoncang di kolam Bethesda, melainkan oleh Yesus Kristus, sumber air hidup, sumber kesembuhan, tabib sejati. Marilah saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita yang sering jatuh, lumpuh oleh karena dosa-dosa kita sekali lagi mau mendengarkan Yesus, mau melaksanakan apa yang Ia katakan. Dan sepanjang masa Prapaskah ini, seruan untuk bertobatlah terus-menerus didengungkan. Dan semoga seperti orang lumpuh, kita pun mendengarkan seruan itu, sabda Yesus itu, dan kita pun dapat melaksanakannya dengan membangun sikap tobat, sehingga segala sakit penyakit dijauhkan dari kita dan kita dapat hidup baru sebagai anak-anak Allah dalam sukacita dan pengharapan. Allah Bapa yang penuh kasih, syukur dan terima kasih atas iman kepercayaan yang Engkau tanamkan dalam diri kami. Semoga hari ini kami dapat mendengarkan dengan baik sabda Yesus Kristus Putramu dan dengan tekun melaksanakannya, supaya hidup kami berbahagia, terlebih supaya kami memperoleh hidup yang baru, dibebaskan dari dosa-dosa kami. Dialah Putramu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, memberkati kita sekalian, keluarga, dan karya-karya saudara hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Selasa, setia laksanakan sabda Allah.